Kurang ajar. Nun sewu ya. Mana ceritane ndi buktine? Siki nek nyorep ndi bapakku pelakune nang kemit. Halo Sobat Tosan Haji semua, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran, dan kita semua selalu mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Sobat Tosan Haji, saat ini saya akan tur lawatan ke rumah salah satu tokoh di Kabupaten Kebumen dan salah satu orang yang menjadi panutan di Gombong, terutama beliau adalah guru besar saya, beliau adalah kakak saya, pakde saya, bahkan saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Bambang Priyambodo Esos. Nah, beliau ini menyimpan benda-benda bersejarah dari samurai, dari pusaka, dari dokumen-dokumen penting mengenai Kota Gombong dan sekitarnya, Kebumen. Oke, sobat semua, saksikan saya terus. Kita sekarang ke rumah Bapak Bambang. Wis on ya? Udah. Ya. Kegiatan apa dek sekarang dek? Ya. Karena pensiunan ya santai ya. Santai ya dek ya. Wah istimewa. Apa yang menjadi topik ya tergantung temen siapa nih yang ketemu kayak gue. Siki karo Mas Resi ya pembahasannya ya pembahasan Tentang budaya, tentang peninggalan. Kan banyak nih deh sekarang anak-anak muda yang lagi pada geliat ya pencari makam lah, terus ada yang apa ya istilahnya dia menguri-nguri budaya dengan dia mencoba menguak dari sisi manapun. Menurut Pak De gimana deh? Menurut saya baik itu ya. Ya, karena dia berarti atau teman-teman atau adik-adik ini memiliki hasrat untuk mengetahui latar belakang kita sebagai orang Jawa, misalnya dalam perspektif hierarki kita ini berasal dari siapa. Itu untuk menghargai leluhur. Lalu bagaimana kita mewarisi nilai-nilai sejarah budaya mereka, mewarisi nilai-nilai kejuangan para sesepuh kita. Ingat, kata perjuangan itu bukan berarti kemerdekaan tok lo ya. Tapi benar. Ketika aku sambil ngerokok ya deh. Iya, nongkene kan kipas anginnya alam. Iya, alam. Jadi ketika Mataram menyerang Batavia, yaitu perjuangan sudah mulai karena sudah merasa bahwa ini ada penjajahan. Mereka akan menguasai hasil bumi. Yang disayangkan kan banyak ya mereka-mereka yang dipelintir-pelintirkan sejarah itu kadang-kadang disayangkan deh memang. Begini, sama seperti saya sebenarnya saya itu bukan ahli
sejarah. Karena hanya kita membaca dan mendengarkan apa kata orang tua. Mewarah, kemudian pengeling-eling, ya. Karena kita juga kebetulan kan punya perpustakaan, jadi kita membaca dari situ. Buku-buku risalah itu wajib kita baca. Oh, lah buku-buku itu awalnya dari siapa teh? Ya, bapak. Oh, bapak dulu Ya, kita kemudian kita teruskan dengan menambah, menambah hasanah buku, sumbangan, kita beli, atau kita membaca di advertising, kok ada buku bagus, nah, kita beli, kita simpan di sini. Jadi kita cukup punya referensi lah ya, referensi. Dan sebenarnya kalau kepengen yang seperti itu harus punya primbon. Iya. Dia harus punya latar belakang dulu. Harus tidak ngarang gitu, tidak ngawur. Tidak setiap rumah kuburan lalu itu dianggap apa ya, orang besar. Iya, kadang-kadang kan ada, walaupun dia kuburannya kesannya cungkupnya bagus, ini siapa? Ditelisik sama dia. Jadi kadang-kadang berlebihan. Kadang saya berpikir bahwa dia nggak pakai patron. Iya, nggak ada pakem istilahnya. Ya. Benar. Sekarang orang tren, hampir para ulama yang kelihatan lagi tren disebut Gus, disebut Syekh, gitu. Semuanya dianggapin Gus. Aduh, nanti dulu. Itu yang disebut Gus menurut para ulama kan memang karena dia memiliki nasab yang memang. Iya, memang nasabnya memang benar-benar Gus, anaknya kiai. Iya. Sekarang ibaratnya udah udang-udang dikit dipanggilnya Gus. Iya, Gus. Gitu. Ya, teman kita sendiri yang dolanan juga. Iya, kadang-kadang bergelewehan sama teman-teman. Saya tambahin aja, jadi depannya ditambah Bu, jadi Bu Syekh. Gitu. Jadi Bu Syekh. Jadi kadang-kadang ini teman-teman kita bagus, tetapi tidak memakai patron, tidak memakai ya ilmu, gitu. Jadi ada dasar-dasarnya, tidak ada dasarnya. Sekali lagi kita mesti harus berpegang kepada patron. Soalnya lagi marak sekali emang generasi-generasi sekarang itu lagi mencari mungkin jati diri ya Pak ya, bagi lebih bahaya lagi kalau ini sekedar sebagai entertain. Nah iya benar, benar. Aduh, ini sejarah kok jadi dibisniskan. Iya, kadang-kadang ada ini menceng banget. Kalau memang sekedar mau seperti itu, bolehlah. Misalnya ada warung sekarang, kemudian di situ para pramusajinya, bahasa Inggrisnya dulu stewardess gitu ya, pakai pakaian adat Jawa. Nah itu entertain yang mengembangkan budaya Jawa itu bagus. Iya, gitu. Benar. Tapi kalau sebuah event kemudian di situ digabungkan menjadi sebuah budaya yang gaduh-gaduh. Nah, itu. Wah, ini sudah kacau. Itu yang bahaya. Ya, itu kadang-kadang yang saya tidak pendapat. Kalau dibilang ya pembodohan publik ya. Ya. Kadang orang yang memang tabu itu kan kadang-kadang kan percaya dengan zaman saat ini kan apa-apa entertain deh. Apa-apa dia buka YouTube, buka yang ringkas-ringkas lah. Sekarang males lah. Istilahnya anak-anak sekarang itu kayak baca buku malas, lebih baik dia kan mendengarkan. Memang ada kemudahan dari sosial media yang membuat orang enggan membuka ya, membaca atau bagaimana. Padahal dari situ kita bisa memegang rumusnya sebenarnya. Jadi mudah saja. Saya tidak ahli berbicara seperti Mas Resi dan teman-teman tentang persoalan keris. Ya, saya hanya sebagai pemerhati, bahkan merawat tadi. Ya, sebagai putra wayah para leluhur, saya berkewajiban memelihara, merawat gitu. Kalau itu dianggap sebagai benda masa lalu, dibuang ya kena. Tapi kita akan merasa sangat memungkiri fakta sejarah bahwa itu adalah hasil karya olah jiwanya para leluhur kita dulu yang yang empu itu bikin keris seperti itu luar biasa. Udah luar biasa memang. Ratusan macam tapi bentuknya bisa sama. Lalu dedegannya dari benda itu bisa sama itu loh. Ngeluknya juga sama. Dulu nggak ada patronnya, bicara kalau look itu sekian sentimeter, ini bisa sama. Bisa gitu. Sama. Bisa yang ngeri ya, kalau sekarang itu pabriknya di mana? Honda, Suzuki, Kawasaki ini pabriknya di mana? Padahal dulu empu itu begitu banyak yang tersebar di Nusantara yang kita nggak tahu. Bahkan sekarang aja tepaknya
Iya, tempatnya nggak mereka sangat pintar untuk menyembunyikan. Gitu. Lah kalau dari kan sering aku dengar nih, sejarah Mbah Narto, terus Mbah Manten, buyutnya Pade berarti ya. Mbah Kakung ya. Kalau Mbah Narto kan bapak. Bapak. Kalau Mbah Narto itu dulu dia di resimen apa, gimana deh itu ceritanya? Jadi Mbah Narto ini ketika perang kemerdekaan masuk ke dalam kelompok tentara pelajar. Oh, tentara pelajar. Iya, keluarga besar Brigade 17. Tentara pelajar. Ya, Kedu Selatan, Yen. Oh, dulu Kedu Selatan. Istilahnya kayak gitu ya. Saya nggak tahu mengapa menjadi Kedu Selatan. Mengapa bukan tentara pelajar Kebumen gitu. Iya. Masih mungkin istilahnya Kedu Selatan. Gitu. Mungkin waktu itu bergabungnya dengan Purworejo dan sebagainya. Tapi teman-teman perjuangan Bapak memang berasal dari daerah itu. Itu di tahun berapa deh? Ya 47, 49. Oh, 47, 49 ya. Jadi kita kan perang itu ada dua. Perang kemerdekaan dan perang kedua. Perang kemerdekaan kedua ketika Belanda masuk yang kedua kalinya. Oh iya, Clash kedua itu. PK1 dan PK2. Jadi kembali ke Mbah Narto itu ya tidak memiliki travel basis karena mereka itu kan gerilyawan dalam bahasa Belandanya. Iya. Gitu. Tapi kesatuannya jelas. Ada Batalion 62 dan seterusnya yang saya tidak begitu hafal, kecuali kalau saya memegang buku nih. Iya. Karena kita harus bicara kalau sejarah kita berpegang pada. Berarti itu maksudnya dulu ya salah satunya untuk gempur benteng ini juga apa enggak deh? Tidak, tidak ada sejarahnya di dalam perang kemerdekaan tentara Indonesia menyerang benteng. Jadi kan banyak yang nggak paham karena kekuatannya juga yang tidak cukup. Tapi justru Belanda yang keluar dari benteng untuk menyerang tentara Indonesia. Jadi kalau bahasa sekarang kalau sekarang namanya TNI ya. Gitu. Jadi Belanda ini yang menyerang. Oh, malah menyerang. Iya, kemana? Misalnya penyerangan yang disebut dengan penyerangan Watu Sudah. Itu ada dukuh di Desa Tunjung Seto, namanya dukuh Watu Sudah. Itu gerilyawan atau para pejuang itu memang bersembunyi di situ. Waduh, di trek bom. Atau Belanda keluar dari Bateng Gombong, kemudian mencari tentara Indonesia, menyerang ke Selokerto. Ada itu pertempuran di Selokerto. Oh iya. Atau Belanda kemudian di perang kemerdekaan kedua sudah, jadi 47-49 ini, bukan 45 ini, bukan merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan. Ini kadang-kadang anak-anak yang tidak ngerti. Yang disebut dengan Kanonade Candi itu adalah perang kemerdekaan kedua, bukan perang kemerdekaan merebut kemerdekaan. Dinamakan Kanonade Candi. Kanonade Candi karena tentara Belanda yang ada di Gombong itu melempar bom dari kota Gombong ke desa Candi dari sini, dari Gombong. Dari Gombong, bukan menyerang ke sana. Oh, berarti meriam apa dia? Ya sejenis itu. Jauh juga. Bentuknya seperti apa? Saya juga punya contohnya. Iya. Saya juga punya contohnya itu ada di rumahnya Mbak Narto punya contohnya. Oh, berarti mungkin sama Bapak dulu Mbak Narto itu dibukukan, dia ditulis seperti itu yang membuat gugur rakyat Desa Candi dengan para pejuang sekian ratus orang yang ada di pasar Desa Candi. Itu perang kemerdekaan kedua. Sesudah Gombong dikuasai Belanda yang kedua kali. Oh, berarti sempat Gombong ini dikuasai Belanda dua kali. Pernah. Berarti pertama dia sempat pergi. Iya, terus datang lagi kan. Dompleng Komisi 3 Negara gitu. Oh iya. Kira-kira begitu. Jadi pertempuran Kemit itu perang kemerdekaan kedua. Oh Kemit itu perang kemerdekaan kedua. Bukan yang pertama. Bukan untuk dalam rangka 17 Agustus 1945 bukan itu. PK2. Ya, pertempuran Sidobunter itu PK2. Ya, yang mengakibatkan gugurnya puluhan tentara PRIS, pelajar Republik Indonesia Sulawesi, anak-anak sekolah dari Sulawesi yang sedang sekolah di Jogja yang menjadi tentara pelajar. Tentara pelajar. Dia bertugas bertempur di Sidobunter, bayangkan. Orang Sulawesi ya, pelajar SMP, pelajar SMA. Sama aku merinding. Perang
itu. Melawan Belanda dengan peralatan yang begitu dahsyat, yang sudah pakai tank panser. Ini tentara pelajar. Kelas tentara pelajar. Maulwi Sailan, Lasin Riang, itu nama-nama itu para pahlawan. Yang di Sidobunder ya, dia bergabung jadi satu. Sekarang Mas Resi ke Balai Desa Sidobunder melihat ada 32 apa 34 melati yang ada di atas Balai Desa. Itu menunjukkan jumlah tentara pelajar pemuda Sulawesi Selatan yang sedang belajar di Jogja yang gugur di perang Sidobunder. Simbolnya dengan melati itu luar biasa. Wah, ini kan banyak yang nggak ngerti ya. Banyak yang nggak ngerti. Ini apa maknanya melati? Iya, melati itu adalah jumlah dari pahlawan yang gugur. Itu berapa hari mayatnya belum bisa dipindah dari Sidobunder untuk dimakamkan ke TMP Kusuma Negara Jogja waktu itu. Mayatnya hancur. Oh ya, hancur-hancuran ya, saat itu ya. Karena waktu itu memang sedang musim hujan. Jadi pertempuran itu pertempuran di saat hujan deras terjadi. Wes kono dul-dulan hujan deras melung-melung di perang ya. Anak SMP otaknya mereka apa sudah nyampe. Iya ya. Para pahlawan kita itu dia. Dan sekarang kamu mau bikin acara-acara dengan cara demi entertain, mengaburkan fakta sejarah atau menggabung-gabungkan sejarah. Gatuk sih kan? Enggak gatuk. Mau cerita sejarah perang kemerdekaan, kemudian era Diponegoro, era Mangkurat, semuanya kalau dibikin entertain yang ngawur. Iya benar, kadang-kadang hanya tugatuk mereka tanpa ada dasar pakem-pakem. Itu harusnya kan ada ya literatur. Ya oke lah Mas, itu bisa dibisniskan, tapi sing benar. Itu bisa untuk dijual demi nama grup mereka. Kita nggak ada masalah. Iya benar. Misalnya pemerhati kelompok pemerhati sejarah, bikin yang bener lah. Iya. Gitu. Sekali ada sesuatu yang memang bermanfaat bagi yang lainnya lah. Itu kewajiban kita memang. Iya, memang kita jaga. Anda mau bikin kelompok apa lah? Sono nggak jeneng sing Jawa banget apa mau Sanskerta banget, uli-uli baik. Ning aja digaduh-gaduhna demi kepentingan entertain. Iya benar-benar. Hanya semata-mata karena hiburan, waduh nanti dulu deh. Iya, apalagi anak-anak sekarang ya semua gadget ya deh ya. Iya. Semua digital. Ketika kita ingin ngeklik apa sejarah, ya harusnya dia keluar. Yang sangat disayangkan kan ketika ya itu tadi lambang melati itu apa. Orang kalau hanya sepintas ngelihat kan, oh mungkin disangkanya malah lambang kelurahan ya kan? Iya. Kan lambang desa apa ya? Datang di Balai Desa Sidobunder ada maknanya. Pemuda Sidobunder kemarin baru ketemu dengan saya, mereka sendiri nggak tahu. Mana nggak tahu deh. Iya, perangkat desanya kemarin minta diceramain sama saya. Lah saya bukan pelaku perang kemerdekaan Mas, tapi Mas Bambang kan putranya Mbak Narto. Iya. Salah satu pelaku perang Sidobunder ya. Wis ayo ceritanya sing digugu ya. Aja menjere gitu. Karena apa? Rakyat Sidobunder sendiri itu yang mengambil peranan. Oh, tapi mereka bergabung juga, masyarakat sekitar saat itu bergabung juga. Apa tentara yang ada di situ kan yang ngasih makan siapa? Oh iya, masyarakat rakyat. Jadi kalau Anda main-main dengan sejarah ini, Anda mengaburkan sejarah wong tuamu dewek, mbahmu dewek yang berperang nang kono. Oh iya. Oh makanya dia disimbolkan dengan melati itu yang gugur. Itu udah maksudnya 47 itu dia komandannya mungkin apa penggerak ya dia mungkin istilahnya ya deh. Apa nih? Yang 34 itu. 34 itu dari sekian puluh pejuang. Oh, tapi dia yang gugurnya mungkin. Iya, gugur yang di situ. Coba bayangkan. Itu terbanyak itu. Gugur yang terbanyak. Ya dari beberapa pertempuran. Perang kemerdekaan itu terbagi dalam pertempuran. Nah, salah satunya apa? Di Kabupaten Kebumen itu banyak sekali peristiwa-peristiwa perang kemerdekaan yang berbentuk pertempuran. Ya. Pertempuran Gunung Tutukan di Karanggayam itu orang kurang heroiknya. Wah itu apalagi aku ini baru tahu nih denger ini. Itu tentara Indonesia itu sudah dalam satu kesatuan. Di Karanggayam sini. Ya di perang Karanggayam, pertempuran Karanggayam itu namanya pertempuran Gunung Tutukan. Nangkana Gunung Tutukan jenengane Mas. Gunung Tutukan. Coba bayangkan. Pemuda Indonesia waktu itu yang umure sih wis nah dheweke wis kono wis sesir remaja lah ya. Iya, Nyong wis kaki ki nyong umure sik wis ro lu ya. Ini ketone kaya 40 ya. Iya, siapa tahu. Ya. Itu bapak-bapak kita waktu itu umurnya antara 15, 16, 17, 20, 22. Tapi siasat perangnya wis luar biasa. Pertempuran Gunung Tutukan itu mampu membalikkan sebuah pertempuran
antara Belanda karo Belanda, bukan Belanda karo Republik Indonesia. Kan luar biasa. Oh, malah dibalik. Dibalik jadi tembak-tembakan mereka. Wih, bisa itu ya? Bisa, jajal otaknya di mana? Padahal bapak-bapak kita, sesepuh kita dulu bukan orang yang dididik perang. Nggak dididik perang. Ya, oke lah, latar belakang mereka ada yang bekas Knil, Koninklijk Netherlands Indisch Leger, tentara-tentara Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi yang sekolahnya memang ada di Beteng Gombong. Pak Harto, Pak D saya itu, teman-temannya bapak saya yang lebih senior 2 tahun 3 tahun, termasuk Pak Harto itu, memang sekolahnya di Gombong. Itu Knil, sekolah Knil. Ya, itu belum perang, belum merdeka, mereka sudah Knil. Kan Knil ini kan tentaranya Belanda yang berasal dari pribumi. Yang disebut dengan Knil itu dulu kan ora kabeh bule. Iya, enggak semua bule. Satu peleton tentaranya Belanda, bulene ming telu tok. Oh, sing 30. Sing 30. Pribumi Ambon, pribumi Maluku, pribumi Jawa jenengane Kirno, Resi Priyo dan seterusnya. Oh, berarti pribumi Ambon, Maluku pernah ada di Gombong. Ya iya, makanya kan banyak juga orang Gombong yang berasal dari orang-orang Ambon, orang-orang Maluku. Karena mereka didatangkan ke sini untuk sekolah di sini, jadi tentara Knil di sini. Nakumanak seneng karo wong kene. Oh iya. Lu wong Gang Sindoro Banang, lu keturunan wong Ambon. Iya, ada. Sapa jajal. Sama kok. Nah, iya, Perapatan. Keluarga itu. Jadi ini diantaranya seperti itu. Pertempuran-pertempuran itu membangkitkan jiwa juang kita kudune di saat seperti ini. Karena apa? Karena tokoh-tokoh perang waktu itu wis begitu jitunya gitu. Iya, ya. Padahal nggak ada ilmunya. Gue kepriwe mau nih? Gue karomah apa uli hidayah nyokap nih bahasanya agama gue ya. Memang ditakdirkan harus merdeka lah. Iya, gitu ya. Memang garisnya. Iya, wis jitu banget kok temenan. Bisa, iya, gitu, bisa itu. Bagaimana di depan jalan raya, depan SMA Negeri Pejaguan sekarang, ya tentara Indonesia bisa men-track bom konvoi tentara Belanda sehingga mereka terjengkang mobil-mobilnya pada mati kelambine dinggo tentara Indonesia. Pinter ya, kita ya. Track bom gue sing dibunyikan dengan cara masang kabel terus dipejet nganggo kayak pompa. Oh iya, pernah aku denger itu juga dulu. Katanya ada orang moni para cilaka malah. Iya, benar-benar. Terus leh ngepasi gitu lho. Iya. Begitu mobilnya Belanda nginjek bom gue kok mau nidung gitu. Gue kan saking jitu next iki nganggo detik-detik kayak HP atau apa, oke lah. Ini feelingnya tentara kita. Apalagi feeling kan nggak mungkin dia gerombol juga jadi nggak mungkin ya. Tanang di sini salah. Hubunginnya pakai apa ke sana kan gitu. Ya, gue jitunya ngono ya. Jadi itu apakah karoma mendapatkan hidayah dari Allah karena tentara Indonesia memang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, saat di era-era itu kalau di daerah Tunjung Seto yang biasa disebut kayak Kedoya kan dia tempat buat ngintip itu masih dipakai nggak deh? Di era itu? Kalau Kedoyanya mungkin termasuk basis, tapi yang tersebut di dalam sejarah itu banyak tempat. Misalnya tadi Watu Sudah ya, gitu. Dulu kan tentara Indonesia itu sudah punya satuannya seperti KODM. Sesudah perang kemerdekaan, KODM itu Komando Onder Distrik Militer. Oh iya. Koramil sih ya. Onder gue ngisor ya. Komando Onder Distrik Militer. Kayak gue. KDM Kodim siki. Oh, si KDM. Gue dulu KDM ya. Terus ngisore Koramil jenengane KODM. Komando Onder Distrik Militer. Bang Harto wis dadi komandan KODM Sempor. Oh, gue rapatnya orang nengaring Sempor, orang nang Jatinegara. Mana nang Kedungringin. Oh, di Kedungringin mana deh? Melaku. Oh, nengaring sing dadi bendungan Sempor, dadi dalane wis keleb. Oh, sekarang bendungan Sempor. Iya, biar nang isor nabruk. Oh, berarti lewat bawah gitu. Iya, biar kan urung ana bendungan. Oh. Ana dalane wong ben-ben nang kana ana pabrik limun siki kan. Iya, ada pabrik limun. Nah, istilah itu. Iku pabrik limunnya Landan nang kana jajal bayang pabrik limun kon nang kanam ya. Karena banyu sing apik. Oh, tetap kita sebetulnya kayak orang-orang pribumi sini tetap ngintai dari kayak gunung. Ya iya. Kapal lewat-lewat kali itu tuh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Monggo diuri-uri, tapi sebetulnya kalau saya sebagai salah satu pemerhati
budaya, termasuk bagaimana indahnya pusaka dalam perspektif fisik ya. Aku ora berbicara tentang apa kue keris kue anak isine, ya anak isine orang isine aja jedor. Iya, anak isine orang jadi keris. Ya orang bersine sih. Nah, itu sangat luar biasa dan itu patut kita jaga. Oh, kalau saya pernah dengar deh dulu ada pembersihan kayak kan keris maksudnya kalau zaman Belanda kan kayak sajam gitu kan deh. Dia dibersihkan dari rumah. Bahkan ada satu desa itu saya pernah dengar nggak ada kerisnya habis karena dibuangin di kedung. Dia bilang kan, kenapa dibuangin? Aku bilang gitu kan, terus ya takut mas, dulu pembersihan sih dia bilang gitu. Memang aku mikir apa iya ada ya dulunya kayak gitu ya. Ya monggo kita setback ke belakang. Iya. Ayo kita bicara sampai ke Singosari, sampai ke Majapahit. Apa sih yang namanya keris? Mesti benda tajam dianggapnya. Dan itu alat perang. Iya. Alat mempertahankan diri. Iya. Senjata bagi setiap orang. Iya. Apalagi kayak Belanda pasti takut ya. Iya. Diumpetin. Niatnya dikubur. Niatnya ibaratnya nanti nih kalau udah mau mendekati hari hanya dibongkar lagi. Tapi orangnya kan udah tergantung. Siki, sing kelalen. Iya. Udah pada terus makanya itu harus kita cari. Kita uri-uri. Ya uri-urinya karena itu tadi. Dari sisi bahwa benda ini dibuat dengan sebagai sebuah karya ya. Kebudayaan dari berbagai perspektif adalah hasil karya tertinggi dari olah karsa, olah rasa manusia memang. Iya. Oh berarti joget tari gambyong itu adalah hasil karya tertinggi tarian dari siapa? Raja ngendi gue? Tari gambyong mana ya? Iya gitu. Serimpi itu hasil karya dari olah karsa, olah rasanya para leluhur kita. Oh berarti dulu Mbak Narto komandan KODM Sempor. Umur 17 tahun wis dadi dan ramil. Wih, masih muda ya? Ya iya. Lah sik umur 17 tahun masih dolanan masih membuka masih sing ngedot bapaknya njaluk duit njaluk pulsa. Masih nyadong-nyadong orang tua iya. Gitu. Zaman dulu luar biasa ya Mbak ya. Oh ceritanya Mbak dulu gitu. Mau bedil mau apa ya sekarang tetap harus diuri-uri. Iya dulu saya juga pernah kan Mbah ngeluarin kaset itu apa deh ya itu ya yang menyatakan ada perang Kemit, ada perang Karanggayam juga itu, tapi nggak seperinci tadi pada itu sama yang orang-orang yang istilahnya dia memang mau kayak negosiasi dengan Belanda, tapi orang itu katanya di situ ceritakan kebal senapan dia emang ngeri orang dulu. Ada itu katanya ketemunya kan di Pendopo kalau nggak salah. Iya di Pekawadanan. Rembukan dia kan rembukan apa? Penyerahan Kota Gombong. Oh penyerahannya. Ya itu Mbak Narto kan membuat satu cerita pendek, cerita lucu ketika akan dilakukan penyerahan Kota Gombong dari Belanda ke Indonesia. Ya karena Mbah Narto itu dianggap salah satu tentara yang paling pintar ngomong dengan bahasa Belanda. Sebenarnya dia pintar diskusi Bapak juga. itu Mbah Narto itu sebagai penerjemahnya, mentranslate. Nah, kan pada saat makan itu sudah disiapkan oleh Ibu Wedono gitu, dipersilahkan. Nah, Mbah Narto itu menggunakan bahasa Belanda kepada penjajah. Gitu loh. Ibu Wedono itu siapa? Saya nggak tahu namanya ya. Enggak, maksudnya dimaksud Wedono itu Wedono Gombong. Oh, Wedono Gombong. Wedono Gombong. Karena pertemuannya di Kawadanan kan. Gitu. Ya, Mbah Narto itu mempersilahkan tentara Belanda itu kepada komandannya, mari silakan dinikmati. Nah, menggunakan bahasa Belanda. Ternyata si Belanda itu menjawabnya gantian dengan bahasa Jawa kromo inggil. Apa ya, Mbak? Gitu. Jadi terjadilah suasana cair. Cair. Oh, ternyata Anda bisa menggunakan bahasa Jawa. Kulo sampun dangu wonten Indonesia. Jadi last but not least dari pembicaraan kita ini, aku kalau sengit karo jenengan Mas Resi. Tapi kita tidak boleh punya perasaan benci setengah mati sampai dibawa ke liang kubur. Gitu. Karena apa? Ternyata di antara kita kemungkinan ada satu persamaan yang di luar yang membuat kita menjadi tidak sama. Iya. Gitu loh. Berarti saat itu memang aku paham ya, dia. Aku rasa paham kalau Mas Resi soal makan. Karena Anda makannya pakai tangan misalnya. Tapi soal kita ketika berbicara tentang budaya, ketika kita berbicara tentang sejarah, kita sepaham. Sing tidak sepaham jangan membuat kita menjadi tidak suka.
Ya ini kadang-kadang teman-teman kan apa ya, aja turun karo kae. Iya, kalau zaman sekarang karo kowe ada masalah nih, karo aku orang masalah. Iya, iya benar. Oh, wah sejarahnya luar biasa berarti itu ya. Ya, bahkan sampai Mbah Narto umur 80 apa ya kalau nggak salah, sekitar tahun 2000-an lah. Kita kedatangan tamu tuh dari negeri Belanda. Oh, pernah? Pernah. Itu pelaku perang kemerdekaan. Landas sing teka menggombong, namanya Eisen. Iya. Saat itu dia sebagai apa pas? Ya gitu prajurit ya. Oh, prajurit juga. Pensiun terakhir dia kolonel di Belanda. Datang ke Gombong. Tujuannya apa deh? Nyong cerita singkat ya. Iya. Goleti anaknya. Oh, anaknya mungkin anak kita terang. Iya, anaknya dewek sing karo Gombong. Wes, tekan kono bae ya. Umay nang ndi? Bocah kaya ngapa? Nyong wis ditidoki nang Mbah. Tapi orang tak cerita nah. Masa picut deh. Mana terlalu lanjut. Namanya Eisen, Eisen. Ya, saya juga diberi kenang-kenangan berupa keramik dari Belanda. Berarti dia juga ibaratnya kalau dipikir berkemanusiaan, ya masih ada sisi itu. Siapapun ketika dia pulang ke negerinya, kemudian dia pernah meninggalkan sesuatu darah ada di sini, pasti dia mencari toh. Sudah ketemu, tapi tidak ditidokna. Wis weruh iki lho, kayak anakmu gitu. Oh ya wis, aja ditemoni ya. Engko mbok menjadi luka. Oh iya benar. Gitu. Aku ceritain nang Banar. Tapi setelah itu misalkan dia ngasih kayak apa ke anak itu? Kita nggak tahu kelanjutannya. Nggak tahu lah ya. Itu anakmu. Itu bekas bojomu gitu. Digombong saja orangnya. Perempuannya orang gombong ya, ngerti. Kan dilacak gitu. Ini dulu di mana? Kamu orang mana? Kamu carinya dulu. Saya dulu ke sana, jajan di sana gitu. Oh, gitu. Pun gini ya. Jadi secara itu meninggalkan kasih sayang juga. Tetap ada meninggalkan cinta. Nah, itu kita nggak boleh kemudian ketika Belanda kurang ajar. Saya ya lah orang diantara kita juga anak sedulurnya dewek seneng Belanda. Iya benar. Gitu. Kita nggak boleh menjudge sebuah, apalagi benci sebuah negaranya langsung gara-gara dia. Ini kan kita juga kedewasaan. Belanda sudah membayar pampasan perangnya kok. Iya. Itu. Kita kalau nggak dijajah nggak dewasa mungkin orangnya deh. Jepang menjajah 3,5 tahun. Kayak apa? Luar biasa menderitanya. Iya malah. Tapi waktu gue Jepang orang mendidik pemuda Indonesia melalui peta. Oh iya. Tentara peta ding ya, peta. Ya kita tidak sedisiplin ini. Iya, yang didik dulu militer ya malah Jepang ya itu ya. Iya. Itu. 2 periode dijajah itu menghasilkan kekuatan kemiliteran pemuda Indonesia yang melawan mereka sendiri akhirnya. Melawan mereka sendiri. Oh, wah, luar biasa memang. Ya sejarah-sejarah itu memang harus. Ya, apalagi generasi muda biar tahu nih Gombong, ini Kebumen, seperti apa sejarahnya. Kadang-kadang ya Kabupaten Kebumen adalah front ya terdepan dari perang kemerdekaan kedua. Wilayah yang mempertahankan ketika Republik Indonesia Serikat, Jawa Barat dan Gombong ini sudah dimasuki Belanda. Tanggal 18 Desember 1948 itu tentara Belanda sudah berada di Kedung Puji malam hari dengan panser dengan tank. Itu tujuannya mau gempur Yogyakarta karena Indonesia ibu kotanya sudah berada di Yogyakarta waktu itu kan. Oh iya. Gitu. Oh memang udah dikumpulin sini. Iya, batasnya Kali Kemit. Kali Kemit itu batas yang tercatat di dalam United Nation Organization. Oh iya pernah ada foto-foto kita ngeklik di Google pun ya. Iya. Kemit ya. Batas negara waktu itu ketika Republik Indonesia Serikat terbentuk. Belanda nggawe pemerintahan republik nang wilayah Jawa Barat sampai ke sini. Oh kita ngadangnya di sini. Kemit itu pertahanan terakhirnya. Jebol kan tanggal 19 Desember itu. Pertempuran Kemit. Para ulama gugur. Iya makanya pemuda-pemuda gugur dan seterusnya. Nah, saya kalau dengar karena kalau Kemit itu yang patung itu ya katanya itu di situ tempat gugur paling banyak ya dari itu. Saya kira hanya juga perlu dicari jane siapa sih ngomong nih ya. Iya kan kadang-kadang itu hanya karena menempatkan posisi strategis lah nang pinggir jalan atau kemungkinan waktu itu tempat itu sing orang nana sapa-sapa nang kono. Kayak desa lemah desa mungkin kan anu
lemah kuncung mungkin ya segitiga kayak gitu. Tapi kan ada beberapa Tapi itu bukan tempat bertempur kemudian di situ mati dikubur, ibaratnya ditimbun jadi satu. Enggak, itu tidak ada di dalam sejarahnya. Di dalam ceritanya saya belum pernah dengar. Malah kalau bicara wah ana critane ndi buktine. Siki nek ngarep ndi bapakku pelakune nang Kemit. Ya. Wong Kemit ya gua waktu gue Pak Sidik wetan Kalen jan pelaku. Jeneng ora tau cerita kuwi lho, bahwa nang kono kuwi sing paling akeh sing mati ora lah. Ini kadang-kadang juga kadang-kadang dikaburkan. Bukan dikaburkan pada ngarang. Iya, pada ngarang intinya. Iya. Seolah-olah dibikin mistik malah di situ. Ya karena orang mau baca bukunya. Iya, karena dia nggak ada bukunya terus mungkin merawang mungkin. Nganggo ilmu maybe yes, maybe no. Ya dia terawang kuburan Kemit itu semua. Iya. Itu dingin. Bulu ngakak deh. Ayo medangnya. Iya. Iya ada yang ngomong kayak gitu, itu tempat malam dulunya apa ya, penimbunan jenazah paling banyak di situ. Aku kadang-kadang mikir, lah buktinya apa? Kenapa di situ nggak ada nisan? Ini satu saksi hidup masih ada. Namanya Mbah Kapten Kijo Sukijo. Rumahnya masih ada. Beliau masih segeng tapi sudah linglung. Nek iya tuh kan ditakoni anak apa wingi ditimbunnya para mayat-mayat yang ora tau cerita. Oh dia juga pelaku sejarah. Pelaku karo bapak bareng. Mungkin sing digendong nang Mbah Narto karena kakinya busuk. Karena perang, kaki busuk tentara dulu karena perang dulu karena apa-apa. Ayo gila. Iya deh. Tapi saat itu Mbak udah di sini rumahnya deh. Oh bukan, belum. Ya dia pemuda desa Tunjung Seto. Oh iya dia Tunjung Seto. Iya si pemuda. Sini wilayah Belanda ya deh. Iya karena Landa, dia sih sawah nek nangaring peta Belanda. Kawasan sebelah timur ini masih kawasan sawah-sawah. Belum perkampungan yang luas seperti daerah kita. Rumahnya Mas Resi itu masih sawah. Gambarnya kayak kising centang-centang kan sawah. Iya. Baca aja, lihat. Cari peta militer tahun 1900, 1905, 1910, pokoknya isi gambar sawah. Nah, sawah yang ngelola pribumi. Ya iya, mulai mungkin penduduk mungkin ya, situ dia. Iya. Oh iya ya. Wah, ini banyak memang yang nggak tahu sih, sebenarnya banyak yang nggak tahu deh. Kayak aku juga baru beberapa tahu ini saya sebetulnya. Iya, banyak kawasan-kawasan yang tadinya kosong, ya penduduk bertambah. Iya. Ya kayak ibaratnya kalau dibilang pahlawan-pahlawan di Gombong itu wah banyak. Ya orang tua kita banyak yang berasal dari orang tua para pelaku perang kemerdekaan. Iya banyak dia. Soal mempertahankan benteng-benteng tadi terakhir apa? Jasane beda-beda. Iya jasane ya, beda. Ana sing nang front, ana sing nang garis belakang, ya, ana sing nang telik sandi gitu ya. Itu ya orang kurang jasane. Iya. Orang kurang jasane. Jadi orang yang berjasa dalam perang kemerdekaan orang sing manggul senjata. Orang yang sambil jalan dodoran terus den niko teng mriko wonten Landa hati-hati. Wih luar biasa, informasi yang luar biasa. Oh ada gitu deh. Iya, telik sandi itu jenengan di kota tadi. Oh, mungkin dia pura-pura jadi petani nih gitu deh ya. Den niko Landa teng mriko. Den niku benteng Cina Pok Antui yang sekarang jadi SMA negeri. Wow, sek masang bedil. Misalnya ya, info seperti itu kan sudah luar biasa. Saat itu luar biasa, iya. Info seperti itu, wis ora bakal goroh gue. Mungkin goroh. Iya, saat itu orang nabung gorohan. Iya, mungkin dia kalau bisa goroh mati di musuh desa saat itu ya. Ini gara-gara dia jadi musuh desa mati. Mungkin saat itu gitu. Oh, jadi Mbak dulu pas di rumah yang itu yang sekarang pas kita pameran itu. Iya, masih remaja sih ya. Oh. Lah, Mbak Buyut masih ada saat itu. Mau. Kakek saya meninggal tahun 61. Oh, 61. 1961 berarti itu ya. Lah saat itu Mbak Buyut masih sebagai kepala desa. Kepala desa di sana. Tapi ketika perang itu, baik ketika sebelum perang kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan sampai dengan perang kemerdekaan kedua, itu seorang kepala desa juga kadang-kadang ngungsi. Oh, ngungsi malah. Iya, karena di situ dikuasai Belanda yang ngungsi. Mbahku sebagai kepala desa, gue tahu ngungsi nang desa nang Pejagoan. Maksudnya Belanda pun nggak ngasih, berarti gue join bela. Oh, ya gue karena kita punya nasionalisme, tapi si Belanda itu kan membuat pemerintahan sendiri juga. Oh iya. Oh jadi mungkin ada kepala desa dua ya, yang pro dan yang kontra. Iya. Saat itu. Oh pernah ngungsi juga Mbak Buyut itu deh. Mbak Danu gitu ya. Iya. Dalamun Danu Sumarto. Belanda membentuk pemerintahan. Belanda membuat kepala pasar.
Belanda, iya, Belanda gawe perangkat-perangkat lembaga kayak gitu. Aku kadang-kadang bayangin Tunjung Seto di saat tahun itu kayak apa gitu. Namanya pemerintahan Rekomba. Rekomba. Istilah Rekomba gue apa nyong ti. Tapi pernah ada yang kebongkar deh, misalkan siapa ini yang kira-kira nyerang, siapa yang Ya, nah, tetap Belanda udah ngerti ya sana itu ya. Wih, ngeri Jun. tentara Indonesia, para pejuang kita juga ngerti siapa sih dari mata-matanya lu ngerti. Jadi ngerti ya deh. Ngerti. Oh, ya iyalah, semua kan demi, sebetulnya kalau dipikirnya gitu, kayak saat ini kita mikir demi bertahan hidup ya deh ya. Aku mengenai salah, mengenai salah. Sebenarnya seperti itu sih ya. Nek sing dadi mata-mata Landa mesti ora gelemangan budin. Apa ya ceritanya gak doyan ya dulu ini mungkin. Wis enak mangan Keju. Oh iya di dalam mangan budin ya. Nah itu. Itu. Wah, mantap ya. Ceritanya mbahku kayak gue. Kayak mesti bisa mangan roti sih dadine wis kelalen. Ya pantesan kayak Mbah Narto ya sejarah sama dia ditulis ya banyak rangkuman-rangkuman ya deh ya. Udah pernah ada beberapa yang kesini maksudnya tanya mempelajari bener-bener rangkuman itu udah ada deh. Ya ada. Mas Resi boleh ke rumah Mas Yunus Gunung Buci. Dia juga beberapa kali melakukan rekaman. Oh. Mewawancarai Mbah Narto. Mas Yunus Gunung Buci ya. Itu. Oh malah langsung mewawancarai Mbah Narto. Wawancara, rekam. Terus kantor Purbakala Jogja. TVRI punya. TVRI punya. Rati TV yang dua dokumennya. Punya orang tahu dibayi. Wah kayak Pade ya berarti ya sama juga mengemban tugas clipping ya. Jadi catatan orang pendidikan anak ini. Wah, kan sekitar 10 tahun yang lalu kan oleh Mbah Kakung selalu difotokopi, dikirimkan ke desa-desa supaya bisa dibaca ketika desa-desa menyelenggarakan malam tasakuran. Oh, pas saat dia malam tasakuran. Gitu. Tapi yang tak gumunin sekolah kok enggak ya deh ya? Itu. Ya. Padahal lembaga pendidikan termasuk tempat untuk mengkaji. Iya, harusnya kan sekolah itu yang mengenal diri sendiri dulu lah. Dia di lingkungan mana kan ya gitu. Ya dikenalin lingkungannya dulu kan ya gitu. Kadang-kadang malah datanya nggak punya deh. Sekolah itu data-data yang ibarat arsip-arsip yang Mbah simpan itu malah nggak ada. Malah sejarah kan rata-rata sejarah nasional kalau sekolah harusnya. Iya. Padahal jiwa patriotisme, nilai-nilai juang itu bisa kita ambil juga dari para pejuang lokal. Iya, Contoh, benar. Desa Tunjung Seto, itu ada pemuda yang bernama Raswan.